Oke, sudah. Oke, sudah kelihatan ya? Ini soalnya, soal UTS-nya Sudah. yang kimia organik. Ini yang mau dibahas semuanya apa gimana dari teman-teman, peserta? Urut aja Mbak dari awal. Urut, tapi yang Aja ya? tahun 2019 dulu aja kayaknya, Mbak. Iya Yang Mbak. 2019 saja ya? Oke. Yang 2019. Sebentar. Ini ya soalnya yang pertama, ini. Ini ya soalnya kimia organik 2 Kayaknya kayaknya Bu Dina itu kayaknya nggak ngajar deh Mbak tahun ini. Mungkin yang Pak Arso dulu boleh Mbak? Pak Arso aja. Kalau yang Pak Arso tadi 2000 ini ya? Iya Mbak. Oke, yang ini. Saya nggak tahu soalnya kalau yang, mana yang ininya cuma dikirimi dari itunya aja, apa, saya kerjakan, oke. Ini kimia organik diskusi. Ya ya, ini pasangannya berarti yang itu. Oke, ini ya, ini soal pertama, aduh. Ini yang punyanya dosen dosen pengujinya itu ada Pak Dwiarso sama Bu Dina. Biasanya kalau Pak Dwiarso itu, lebih mengarah ke konsep dan juga, mekanisme reaksi. Tapi mekanisme reaksi umumnya Pak Dwiarso tidak menjelaskan dengan rinci, tapi teman-teman harus mempelajari sendiri. Oke, kalau untuk pembahasannya tadi sudah saya kerjakan ya, baru banget. Sorry, baru banget saya kerjakan pagi tadi karena ada beberapa tugas juga saya yang numpuk, jadi baru sempat, mengerjakan tadi. Bentar saya carikan ini kayaknya, ya kan? Perbedaan geometri. Oke, mana tadi? Ini dia. Oke, yang pertama itu perbedaan geometri orbital karbonil, aldehid, dan keton ya. Jadi sebelumnya, untuk geometri orbital ya, itu geometri orbital biasanya untuk, menjelaskan, apa namanya, untuk menjelaskan bentuk struktur ya, bentuk struktur dari karbonil aldehid dan juga keton ya. Jadi untuk geometri orbital, untuk karbonil pada aldehid dan keton itu sebenarnya dia akan memiliki geometri orbital yang sama, yaitu trigonal planar dengan hibridisasi sp2. Hanya saja yang membedakan itu apa? Hanya saja yang membedakan itu adalah sudut pembentuk trigonal itu sendiri ya. Sudut membentuk trigonal itu sendiri. Kalau yang benar-benar trigonal planar itu dimiliki oleh karbonil keton. Seperti ini ya. Itu dia, benar membentuk trigonal planar ya, karena sudut ya, atau sudut antar ikatan
CR ini ya terhadap O, itu sudutnya semuanya 120. Jadi ini ke sini 120, ini ke sini juga 120, kemudian ini ke sini juga 120. Nah, apabila sudut dari trigonal planar ini itu 120 derajat, nah maka dia apa namanya, memiliki sifat, sebagai nonpolar, ya, sifatnya menjadi nonpolar karena, sudutnya itu sama semua. Kemudian, untuk yang karbonil aldehid, dia juga memiliki geometri orbital yang sama, trigonal planar, hanya saja sudutnya itu ada yang berbeda. Jadi sudut yang ini 120, tapi sudut yang ini yang, H terhadap O, ya, CH terhadap O itu 104,45 derajat. Nah, karena ada perbedaan, sudut yang disebabkan, apa namanya, dengan, gaya tarik ya, gaya tarik antar atom itu menyebabkan, aldehid itu bersifat, polar ya. Nah ini, untuk perbedaan ini, saya hanya jawab, sedikit ya mengenai geometri orbital karena untuk geometri, orbital aldehid dan keton itu catatan yang saya pelajari tidak begitu banyak. Mungkin, dari teman-teman lah ya yang menjalankan kuliahnya mungkin kalau ada tambahan mungkin bisa ditambahkan atau ada yang mau di-share mungkin dari teman-teman, ada yang kurang dari saya, ya monggo dipersilahkan. Nah, kalau di catatan saya, itu tentang ininya, apa, geometri bentuknya sama hibridisasinya, kemudian, sama sifatnya ini, gitu ya. Terus ada juga yang, relate dengan soalnya Pak Dwi Arso itu, tahun 2018 itu juga ada ya, ini sekalian aja karena dia sama, ya. Ada dari soal itu diminta untuk menjelaskan ataupun menguraikan perbedaan reaktivitas gugus fungsi aldehid dan keton ya. Ini ada kaitannya juga ya dengan bentuk geometri ya sebenarnya, dengan bentuk geometri orbital. Hanya saja untuk melihat reaktivitas itu kalian harus mengetahui dulu posisi dari gugus fungsi aldehid dan juga gugus fungsi keton ya. Terus, jadi kita ada buat. Oke, ya. Jadi yang pertama untuk menentukan perbedaan reaktivitas yang berkaitan dengan geometri orbital atau geometri struktur itu adalah peletakan ataupun, posisi dari gugus aldehid dan juga keton. Kalau aldehid itu biasanya ada di ujung ataupun di terminal ya. Jadi misalkan ini ada rantai induk, ya, ada rantai induk. Kemudian gugus aldehid itu pasti ada di ujung, bisa di ujung kanan, bisa di ujung kiri, yang penting posisinya adalah di ujung atau, posisi terminal. Karena dia posisinya itu di ujung, maka dia itu akan, lebih mudah ya, atau karbonilnya, gugus karbonil ini, dia akan lebih mudah ataupun lebih cepat untuk diserang maupun menyerang diserang terutama, diserang oleh gugus elektrofil, karena posisi gugus fungsinya di ujung. Artinya apa? Efek sterik atau halangan steriknya itu tidak ada, maka efek steriknya itu, lebih besar. Karena dia lebih besar, maka dia lebih elektronegatif. Lebih elektronegatif artinya dia, sifatnya cenderung polar. Nah, kemudian untuk keton itu dia, sifatnya nonpolar. Kalau dilihat, berdasarkan reaktivitas itu dari posisinya ya. Jadi posisi keton itu selalu di tengah, diapit oleh, 2 atom C yang lain. Jadi, eee, kalau R tanpa embel-embel yang lain itu biasanya disebut dengan rantai utama. Kemudian kalau ada R juga di sebelahnya dengan embel-embel mungkin aksen, mungkin apa, itu artinya adalah cabang. Nah, biasanya keton itu di tengah ini.
Nah, keton ini, halangan steriknya itu lebih besar, maka sorry ini kayaknya kebalik ini saya, efek steriknya yang ini besar, yang ini efek steriknya kecil. Ya, efek sterik itu selaras dengan, halangan ruang. Ini halangan ruangnya besar, jadi dia agak susah untuk, menyerang gugus elektrofilik ya. Jadi yang si O-nya ini nih agak susah untuk menyerang, gugus elektrofilik. Dia cenderung untuk, diserang, maka karena dia terhalang oleh atom C dari rantai utama dan rantai cabang, maka dia, sifatnya kurang elektronegatif dan bersifat, nonpolar. Nanti kalau mau dikirim nanti saya iniin aja, nanti ini saya edit biar nggak bingung ya. Ini efek steriknya, lebih besar ya, benar ini lebih kecil ya, sorry, ini efek steriknya lebih besar karena kehalang oleh 2 rantai, karbon, gitu ya. Oke, itu kalau terkait untuk, bentuk geometri orbital ya. Jadi intinya, hibridisasinya itu nanti SP2, silakan, dicari ya bentuk SP2 itu seperti apa, mungkin kalau di PPT, tadi saya belum nemu ya, terus tadi coba-coba juga kayaknya masih kurang, akhirnya saya simpulkan yang ini aja tadi, penjelasan yang ini. Sorry, mana dia? Nah, ini tadi penjelasannya. Intinya nanti teman-teman cari aja hibridisasi SP2 pada senyawa organik itu seperti apa, apakah bisa digambarkan yang, dalam bentuk orbitalnya, yang rancunya itu karena dia ada CO ya, apakah dia isinya ada yang di atas dan ada yang di bawah. Tapi ini, kesimpulan dari saya ini jawabannya, yaitu hibridisasi SP2, kemudian perbedaannya itu ada di sudut, yang terbentuk ya. Jadi yang, yang keton itu sudutnya sama besar, kemudian kalau yang keton itu sudutnya sama besar, kalau yang aldehid itu salah satu sisinya, ada sudut yang berbeda. Oke, kemudian kalau yang nomor 2, itu berkaitan dengan kalau yang tahun 2019 ya, itu berkaitan dengan ini. Tuliskan persamaan reaksi masing-masing untuk sebuah contoh, yaitu senyawa butanal dan, etil metil keton. Intinya, ada salah satu cara untuk membuat aldehid dan keton, ya, itu melalui senyawa namanya 1,3 ditiana. Jadi ditiana itu, ada gugus sulfurnya di dalam senyawa, alkana, kemudian nanti akan direaksikan dengan reagen Grignard dan juga, katalis yang umum ya, yaitu butil litium, nanti dia, akan membentuk butana dan juga akan membentuk etil metil keton. Nah, kalau untuk membentuk butanal, dia itu mengalami oksidasi ya, sedangkan kalau etil metil keton atau dia menjadi keton itu dia mengalami yang namanya ini, reduksi. Jadi kalau ke butanal dia oksidasi, kalau ke keton dia mengalami reduksi. Nah, untuk soal yang ini itu related, juga dengan soalnya Pak Dwi Arso yang 2018 ya, itu nomor 2 juga, salah satu cara pembuatan aldehid dan juga keton melalui 1,3 ditiana. Nah, karena sama ya sekalian saja saya bahas ya. Mana jawabannya? Oke, ini 1,3 ditiana itu, bisa digunakan untuk membentuk senyawa aldehid atau alkanal dan juga etil metil keton, ya. Jadi ini yang namanya 1,3 ditiana, ini 1, 2, 3, ini, ditiana. Ditiana itu sebenarnya ada 2 gugus sulfur ini atau 2 atom sulfur ini ya, pada suatu
sikloalkana, dia ada atom S-nya atau atom sulfurnya. Nah, ini yang pertama dia akan menjadi butanal ya. Dia akan menjadi butanal. Nah, itu kalau kita tuliskan mekanisme reaksinya. Jadi untuk membentuk senyawa butanal dia menggunakan butilitium, kemudian ada senyawa ini alkana alkil bromida ya, dengan alkil bromida ya. Di sini reaksi yang pertama itu menggunakan etil bromida. Nah, nanti yang bagian butilitium ini atau bagian butilnya itu akan menyerang akan menyerang C yang di tengah ini ya. C yang di tengah ya. Itu akan diserang oleh butilitium, terutama oleh butilnya. Ya. Kemudian karena C ini diserang, maka C yang di tengah ini akan melepaskan atom hidrogen yang di sini. Jadi nanti di sini muatannya negatif gitu. Aku ada penjelasannya kok. Pakai panahan. Saya kasih contoh dulu yang tahun 2018 ya, biar nanti gampang lihatnya. Nah, ini dia. Yang tahun 2018 ya, ini ada tanda panahnya dan juga bentuk intermediate-nya. Oke, saya coba terangin dari sini. Nah, ini untuk menghasilkan aldehid ya. Nah, jadi butilitium, terutama senyawa butilnya ini, dia akan menyerang C yang di tengah ini ya. Jadi yang di tengah ini tuh ada atom C. Ya. C-nya itu kan yang dua, maksudnya tangannya yang dua ngikat dengan atom sulfur, tangan yang kedua dan keempat ya, dia berikatan dengan atom hidrogen. Nah, nanti butil ini menyerang di atom C tengah. Kemudian atom C yang tengah ini akan melepaskan sepasang elektron yang berikatan dengan atom H atau atom hidrogen. Nah, nanti bentuk intermediate-nya akan seperti ini. Jadi atom C yang di tengah itu akan menjadi kaya akan elektron ya. Dia kaya akan elektron dan muatannya juga negatif. Nah, dengan muatannya yang negatif ini, dia bisa dimasuki oleh etil. Jadi etil bromida ini pun juga mengalami pemutusan ikatan yang dimana bromida ini cenderung lebih elektronegatif atau elektrofil atau dia membutuhkan elektron. Jadi ini diputus yang CH2 ini ya, bagian yang CH2 ini nanti dia akan berikatan dengan C yang di tengah ya. Karena C yang ini muatannya jadi positif, C yang ini muatannya jadi positif. Nah, C ini dia berikatan sama C yang di tengah ini. Nah, nanti dia akan membentuk produk intermediate lagi ya, seperti ini. Jadi salah satu H itu sudah tergantikan oleh CH2 CH3 ya, sudah tergantikan oleh etil. Nah, kemudian saat reaksi yang kedua, kita juga menambahkan etil bromida berlebih, masih dengan menggunakan katalis yang sama, butilitium. Nanti butilitium ini akan menginduksi atom C yang di tengah ini, sehingga dia juga akan melepaskan atom H-nya juga. Jadi dia bermuatan negatif lagi kan. Karena dia bermuatan negatif lagi, nanti si etil itu dia akan masuk atau akan berikatan juga dengan C yang di tengah, sehingga akan terbentuk produk ya. Ini sudah masuk ke produk, akan terbentuk produk berupa ditiana ya. Ditiana yang dimana ditiana itu memiliki cabang 2 etil ya. Dia akan memiliki cabang 2 etil. Nah, untuk memisahkan 2 cabang etil ini ya, etil ini kita memerlukan senyawa HgCl2 ya. Kita membutuhkan senyawa HgCl2. Nah, nanti dia akan
terpisah. Nah, saat dia terpisah itu, dua atom sulfur ini itu akan ikut dengan rantai alkana yang di atas, sedangkan atom C yang berikatan dengan dua sulfur inilah yang akan, melepas atau yang putus. Sehingga nanti di sini akan terbentuk, rantai rantai pentana ya. Dia akan terbentuk rantai pentana, kemudian dia akan mengalami oksidasi. Dia akan mengalami oksidasi sehingga akan terbentuk, pentanal seperti ini. Dia mengalami oksidasi karena, dia juga, apa namanya, selain menggunakan HgCl biasanya, di dalam pelarut air, nah airnya itu nanti dia akan eee, mengoksidasi si pentana itu menjadi, pentanal. Jadi nanti produknya ada 2, yaitu di tiananya sendiri ya, sisa di tiananya dan juga produk utamanya yaitu, aldehid ya. Begitu pula yang untuk butanal tadi, dengan mekanisme yang sama, oke mana dia nih, dengan mekanisme yang sama atau dengan, panduan yang tadi itu sama, jadi untuk, membentuk butanal itu simpel aja kita membutuhkan, reagen aldehid etil bromida dan juga menggunakan metil bromida ya, nanti dia akan membentuk, produk intermediate-nya seperti ini, ya. Ini calon calon butananya atau calon butanal itu yang ini, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada calon butanalnya dari butana ya. Kemudian nanti untuk memisahkan ataupun untuk memutus ikatan ini menggunakan, HgCl, kemudian dengan, proses oksidasi berlanjut, dia akan membentuk senyawa ditiana dan juga produk utama yaitu, butanal, gitu. Itu kira-kira untuk yang 1,3-ditiana, menghasilkan butanal. Kemudian kalau yang menghasilkan etil, metil keton ya. Nah, di sini dia, mengalami 2 proses. Yang pertama dia juga, pemutusan ikatan ataupun pembentukan dari propananya kalau nggak salah. Ya, membentuk propananya dulu, kemudian nanti dia baru mengalami oksidasi dan juga reduksi sehingga menjadi senyawa keton ya. Dengan mekanisme yang sama seperti saya, terangkan dari soal Pak Dwi Arso yang 2018, intinya kita hanya membutuhkan, satu reagen yang sama yaitu metil bromida ya. Kita gunakan metil bromida berlebih di mana, reaksi pertama ini metil yang pertama itu akan menggantikan posisi atom H, jadi seperti ini. Kemudian direaksikan lagi dengan metil bromida berlebih, nah dia akan mengganti sisi, H yang di sebelahnya. Dia sudah, membentuk produk intermediate yaitu ada berupa bakal dari, propana atau propil sorry, etil metil keton ya, etil metil keton. Oh, sorry, yang ini bolehlah CH3Br, ini nanti diganti ya CH2, bromida ya, sehingga nanti yang di sini, ada ketambahan CH2, CH3. Oke. Ya, ini, bisa Anda ganti. Nah, ya yang ini tadi bisa diganti yang ini, jadi salah satu sisinya ini nanti, ada CH2, CH3-nya. Nah, seperti ini, ya.
Nah, oke. Nah, setelah dia masing-masing sisi ini, dia sudah membentuk, bakal yaitu 1, 2, 3, 4 ya, itu butana ya, butana, kemudian dia, dipisah menggunakan HgCl2, maka dan juga, mengalami oksidasi ya, yang pertama itu mengalami oksidasi, cuman oksidasinya itu membentuk alkohol sekunder. Biasanya kalau membentuk alkohol sekunder itu maksudnya adalah, OH itu akan terbentuk di C nomor 2. Ini C nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya, dan ini nomor 4, ya. Nah, karena dia, mengalami oksidasi sekunder, ya, atau membentuk alkohol sekunder. Nah, OH yang terbentuk itu ada pada rantai C nomor 2, kemudian, produk ini dia akan mengalami reduksi sehingga akan terbentuk etil metil keton ya. Jadi etil metil ketonnya itu, bentuknya seperti ini. Ini etil, ini metil, dan yang ini keton ya. Jadi ini etil, metil, keton gitu. Nah, oke, bagian ini ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak ada ya? Oke, soal yang selanjutnya yaitu terkait tuliskan mekanisme reaksi dari reaksi etanol dengan 1 mol etanol berkatalis asam, kemudian aseton dengan 2 mol metanol berkatalis asam, kemudian ada propanol dengan etil magnesium bromida. Dan ini untuk yang untuk yang 1 dan 2 itu merupakan apa namanya? Di bagian sini itu aldehid saat direaksikan dengan alkohol ya. Ada aldehid direaksikan dengan alkohol, kemudian katalisnya adalah katalis asam. Ada di PPT. Oh, ini tadi ya untuk yang penjelasan apa namanya, pembuatan aldehid dan keton melalui senyawa 1,3 ditiana. Silahkan dibaca lagi di PPT-nya, ini sudah ada ternyata dan ada mekanisme singkatnya ya. Saya juga tadi ngambil dari situ. Oh, bukan yang ini kayaknya. Jadi terjadi reaksi adisi ya dengan menambahkan alkohol ya pada senyawa aldehid disebut dengan adisi nukleofilik, yang disebut dengan reaksi adisi nukleofilik. Ada ininya, ada teorinya. Nanti kalau mau dicari bisa cari di PPT, coba saya carikan posisi pasnya. Nah, ini untuk yang mekanisme pertama ya, dia mengalami terkatalisis oleh asam ya, karena di soalnya dibilang dia berkatalis asam, maka untuk mekanismenya silahkan dipelajari untuk mekanisme terkatalisis asam ya. Sebenarnya gampang saja untuk terkatalisis asam, semua atom C atau semua gugus karbonil ya, itu sifatnya adalah nukleofilik ya. Dia nukleofil, artinya dia yang akan menyerang gugus H+, maksudnya yang elektrofil ya, dia akan menyerang. Jadi yang O ini dia akan menyerang si H+. Nah, nanti dia sudah teraktivasi oleh asam ya.
Jadi yang O-nya tuh dirubah, yang semulanya, dia netral gitu ya, kemudian dia jadi muatan positif. Nah, karena nanti dia bermuatan positif ini, dia mudah untuk menyerang ataupun diserang dari gugus lain. Bukan O-nya ya, tapi C-nya. Karena kalau O-nya yang positif, berarti C yang di sini negatif. Gitu kira-kira, kurang lebihnya. Nah, ini. Jadi kalau di sini sudah positif, maka, atom C pada nukleofiliknya atau pada karbonil atau pada aldehid dan keton itu akan, mudah untuk diserang oleh nukleofil dari gugus, lainnya. Karena itu kalau nggak salah ada yang sama juga ya dengan tahun 2018, maka saya jadikan satu di sini ya. Oke, ini yang pertama. Oke, mmm. Ya, ini etanal. Dia, diaktifasi dulu atau dibantu oleh katalis asam ya. Ya, dia bereaksi dulu dengan katalis asam ya, maka dia akan teraktivasi ya, bagian O-nya ini dia akan menjadi muatan positif ya. Kemudian yang bagian C ini ya, yang bagian C dia akan diserang oleh, bagian nukleofil dari etanol ya. Ini gambar maksudnya rumus molekul dari etanol ya. Bagian O-nya ini kan dia kaya akan elektron. Nah, ini dia akan menyerang atom C yang di sini ya. Nah, saat dia menyerang atom C, saat terjadi penyerangan dengan, atom C, saat dia diserang oleh atom C, maka akan terbentuk produk intermediate seperti ini. Dia akan terbentuk produk intermediate seperti ini. Nah, di produk intermediate ini tadi rantai yang sorry ini berlebih ini. Sorry, ini berlebih ini yang etanol ya. Oke, ini berlebih. Nah, etanol cuman ini ya 1, 2. Dan ini, aldehidnya juga enggak berarti. Oke. Nah, iya di sini. Nah, bagian yang ini, bagian, nukleofil dari si alkohol itu kan akan menyerang C yang ini. Nah, dia akan membentuk ikatan di sini. Nah, dia akan membentuk ikatan yang baru. Nah, ini kan, belum stabil ini. Ini produk intermediate dan dia tuh belum stabil ya. Dia belum stabil, maka terjadi proses, penstabilan yang di mana, eee, OH yang di sini yang muatannya positif, dia akan melepaskan atom hidrogennya ya, dia akan melepaskan atom hidrogennya, untuk berikatan dengan yang C di sini. Nah, kemudian C yang di sini juga dia berlebih kan, maksudnya untuk penstabilannya, yang ini itu atom OH, maksudnya gugus fungsi OH itu dilepaskan. Untuk penstabilan itu juga dilepaskan, maka nanti akan terbentuk maka nanti akan terbentuk ininya tadi berkurang ya, CH3, CH2, O,
CH2, CH3. Nah, ini. Dia terbentuk ketambahan dengan 1 mol etanol, maka dia akan membentuk senyawa eter ya, di etil ether ya. Jadi etanol direaksikan dengan etanol akan membentuk satu senyawa di etil ether dan dibantu oleh katalis asam ya, bagian ini. Nah, ini dia akan mengaktifkan gugus O-nya, sehingga O ini muatannya akan positif, dia mengaktifkan gugus O ya, dia mengaktifkan atom C, karena kalau yang O ini positif, maka yang C ini jadi negatif. C ini jadi negatif, sehingga dia mudah ataupun tidak usah dituliskan, nanti tidak bingung. Mudah diserang oleh gugus nukleofil dari CH3 CH2OH atau CH3 CH2O ya. Kemudian tadi selanjutnya yaitu aseton dengan 2 mol etanol. Ingat ya, dia bereaksi dengan 2 mol etanol, maka akan terjadi 3 tahapan reaksi. Yang pertama, tahapan pengaktifan oleh katalis asam ya. Untuk mekanisme lengkapnya ada di PPT dan ini juga ada penulisannya sedikit ya. Nanti di sini O-nya jadi muatan positif. Nanti etanol ya, 1 mol etanol yang pertama ya, atau mol etanol pertama 1 mol etanol yang pertama itu akan menyerang atom C yang di tengah ini, maka dia akan terbentuk menjadi seperti ini ya. CH3, C, CH3, ini OH. Ini OH yang di atas ya, tapi dia langsung mengalami karena posisinya itu di tengah ya, beda yang tadi, karena posisinya itu di tengah, maka dia akan mengalami mengalami oksidasi. Dia akan mengalami oksidasi. Jadi yang rantai 2 ini dia akan diberikan ke sini ya, yang ini diberikan ke sini. Nah, maka ikatan yang di sini itu digunakan ataupun dipakai dengan dengan CH3 CH2O. Di sini dia sifatnya elektrofilik bukan nukleofilik ya. Dia sifatnya elektrofilik ya. Ya, dia sifatnya elektrofilik, maka ini dipakai untuk berikatan dengan CH3 CH2O. Nanti bentuknya seperti ini, bentuk intermediate-nya. Nah, dari bentuk intermediate ini kemudian dia akan bereaksi lagi dengan 1 mol etanol ya kan, karena dia ada 2 mol etanol. Yang ini 1 mol etanolnya di sini, 1 mol etanolnya di sini. Nah, untuk yang bagian ini yang terjadi adalah si OH ini itu akan menarik sepasang elektron yang di sini. Jadi ini diambil dia ya. Maka kan ini nanti jadinya dia akan positif. Nah, yang positif ini nanti akan diserang oleh yang ini. Nah, ini diserang di sini, jadi dia akan terbentuk rantai seperti ini. Ini tadi yang asetonnya, ini cabang etanol pertama, kemudian ini cabang etanol kedua, atau hasil dari penambahan etanol yang kedua. Maka akan terbentuk struktur seperti ini, dengan produk samping yaitu H2O dan juga H+. Itu untuk hasilnya. Kemudian soal yang C tadi itu
ada di bawah. Sorry agak terpisah ya karena mana mengerjakan berurutan saya kira harus semuanya kan tadi. Oke, kalau yang terakhir itu atau yang ketiga atau yang ke-C ya, itu propanal direaksikan dengan etil magnesium bromida. Ini dia direaksikan dengan senyawa Grignard ya. Ya, direaksikan dengan senyawa Grignard yang di mana senyawa Grignard ini yang ini etil magnesium bromida ya, bagian etil dan bagian magnesium bromida ini dia akan menyerang dua sisi yang berbeda. Nah, bagian CH2 ini itu yang bagian kaya akan elektron ya, justru dia yang kaya akan elektron. Dia akan menyerang si C karbonil ya. Dia akan menyerang C karbonil sementara gugus karbonilnya ini dia akan berikatan dengan magnesiumnya. Nah, dia akan terbentuk seperti ini, yang di mana ini kan jumlah rantainya kan banyak nih, 1, 2, 3, 4 ya. Tapi di sini dia awalnya rangkap 2 karena tidak stabil, maka 2 pasang elektron ini diambil oleh O, maka O akan bermuatan negatif, kemudian MgBr dia akan bermuatan positif. Ya, dia akan bermuatan positif. Nah, kemudian bereaksi dengan air ataupun direaksikan dengan pelarut air, maka dia akan terjadi proses pemutusan yang di mana O ini akan mengalami oksidasi, dia akan ketambahan oleh atom H. Jadi bagian ini dia akan menjadi alkohol, lebih tepatnya dia adalah alkohol sekunder ya. Jadi yang O ini tadi kan dia muatannya negatif, kemudian MgBr-nya ini akan lepas ya. Nah, muatan negatif ini diisi oleh H+, H+ yang berasal dari pelarut air. Nah, di sini dia jadi alkohol sekunder, kemudian dengan produk samping yaitu MgOHBr. MgOHBr ya. Jadi dia akan menghasilkan produk utama yaitu berupa alkohol sekunder dan juga akan menghasilkan produk sisa yaitu MgOHBr atau basa magnesium bromida. Gitu. Ya, ini sama juga ya untuk yang tahun 2018. Hanya saja untuk kondensasi piripropanal dengan katalis basa. Untuk yang katalis basa saya lupa ya taruh catatannya di mana, jadi belum saya kerjakan. Mungkin bisa dicari oleh teman-teman ya dari referensi yang teman-teman punya, bisa googling, bisa dari buku paket yang ada kalau gitu. Oke, itu ya kira-kira untuk soal kimia organiknya, karena tadi request-nya soalnya Pak Dwiarso mungkin sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman mungkin? Mbak, boleh nggak minta jelasin yang Bu Amri, yang Bu Dina. Soalnya kisi-kisinya mirip sama punya Bu Amri. Oh gitu, yang Bu Dina juga. Oke, kalau Bu Dina ada juga beberapa yang saya itukan. Tapi yang bagian mananya dulu ini, soalnya kan hampir sama. Ini saya udah menjelaskan apa namanya? Cukup banyak ya kalau soalnya Bu Dina ini yang tahun 2018. Itu yang pertama ada terkait penamaan dan juga penulisan rumus ya, penulisan rumus struktur apa rumus molekul? Rumus struktur dan rumus molekul dari senyawa aldehid ya, mungkin saya jelaskan sekilas ya untuk penamaannya karena seharusnya teman-teman lebih
Untuk penamaan harusnya lebih bagus lagi karena pasti poinnya tinggi ya untuk yang di situ. Saya cari dulu yang sesuai. Pada tahun 2019. Ini saja ya. Oke, ini saja. Bagian ini banyak juga yang hampir sama. Oke, tulislah nama IUPAC dari senyawa-senyawa berikut. Ada yang tahu mungkin istilah IUPAC itu apa? Mungkin ada yang tahu? Istilah IUPAC itu? Biasanya untuk IUPAC itu ini ya, untuk menjelaskan ataupun sebuah lembaga, sebenarnya sebuah lembaga untuk menyelaraskan kimiawan dalam memberikan memberikan nama pada suatu senyawa dan juga suatu produk kimia, kemudian pengolahannya dan penanganannya. Oke, mungkin untuk yang A, ini ada yang tahu nggak bagian A titik ini nama senyawanya apa ya kira-kira? Jangan dari saya terus ya. Mungkin bisa dari teman-teman ya, biar ada komunikasi. Mungkin kalau yang A ini namanya apa ya? Sikloheksanal. Siklo? Heksanal. Oke, sikloheksanal. Ya. Ya, sikloheksanal, ya sikloheksanal. Kemudian kalau yang B, ini sama nggak sih? Kalau yang B, kalian nggak lihat ininya ya? Kalau yang B kira-kira apa? Yang A sikloheksanal, kalau yang B? Yang B itu alkohol ya, dia gugusnya alkohol. Kurang saya perbesar juga. Ya, untuk yang B itu nanti kita hitung dulu ya dari rantainya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk rantai induk itu ada 8 atom C ya. Berarti ada oktananya, maka namanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 etil, 6 metil, 2 oktanol. 1, 2, 3. 3 oktanol, sorry. 5 etil, 6 metil, 3 oktanol ya. Karena dia gugus alkohol ya, maka ininya oktanol. Ini gugus alkohol ya, bukan aldehid. Kenapa bukan aldehid? Karena di sini tidak ada menunjukkan rantai rangkap 2 ya. Oke, kemudian yang C ya, yang C. Yang C itu kira-kira namanya apa? Yang C itu namanya adalah 2-metil sikloheksanon ya. 2-metil sikloheksanon. Jadi ini rantai utamanya itu adalah cincin ataupun sikloheksanon ya. Sikloheksanon. Kemudian cabang metilnya itu terletak pada cincin nomor 2 ya, atau rantai nomor 2, maka namanya adalah 2-metil sikloheksanon. Oke. Kemudian ini tadi saya baru ingat ya, untuk A ini ada cross check-nya ya. Jadi sikloheksana ini ya, sikloheksana yang berikatan dengan aldehid itu nama lainnya juga sikloheksana karbonal
karbonaldehid ya. Karena atom C yang ataupun gugus fungsi aldehidnya itu tidak langsung menempel pada cincin ya. Maksudnya aldehidnya itu tidak langsung di cincin, tapi dia membentuk cabang, maka disebut dengan karbonaldehid. Jadi ini namanya sikloheksana karbonaldehid. Sikloheksanal ya boleh juga, tapi lebih prefer ke sikloheksana karbonaldehid. Kemudian kalau yang ini itu disebut dengan apa kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4 heksanadion ya, heksanadion. 2, 4 heksana, betul nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 heksanadion ya. 2, 4 heksanadion. Oke, kemudian yang B itu gambarkan struktur senyawa-senyawa berikut. Pentadien 1-ol, berarti gambarkan 2, 4 pentadien 1-ol. Berarti di sini ada gugus fungsi alkohol ya, karena di sini belakangnya ol. Kalau alkanon kan on ya, alkanon kan on. Alkohol kan ol. Kemudian ada senyawa ini alkena, tapi dia ada 2, jadi disebut dengan dien ya, disebut dengan dien, berarti ada 2 alkena. Itu mana gambarnya? Kasih bawah lagi. Ya, ini dia. Ini yang disebut dengan berapa tadi? 2, 4 pentadien 1-ol. Pentadien 1-ol. Nah, ini. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4 penten 1-ol ya. Kira-kira seperti ini. Mungkin nanti bisa teman-teman cross check ya dengan menggambarkan sendiri, dibuka lagi catatannya, kemudian dicoba untuk menggambarkan sendiri. Kemudian yang B itu ada 2,3 dihidroksipropanal. Dihidroksipropanal ya. Jadi kalau propanal itu C-nya 3 ya, ada aldehid di sana, kemudian aldehidnya itu ada di ujung ya. Ini aldehidnya. Ini propanalnya. Oke, propanal kemudian dengan cabangnya itu hidroksi. Kalau cabang hidroksi itu artinya adalah OH. Nah, di sini 1, 2, 3. Maka cabangnya 2, 3 di sini. Hidroksi, di sini dihidroksi. Jadi ini namanya 2, 3 dihidroksi propanal. Itu ya. Oke, kemudian untuk yang C itu 2 metil pentanon ya. 2 metil pentan 3-on. Itu sebenarnya adalah menunjukkan keton ya, cuman ketonnya itu terletak pada atom C yang ketiga. Maka kita buat dulu ya, kita buat dulu struktur induknya, rantai induknya itu berupa pentana. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ketonnya di rantai nomor 3 ya. Sekarang ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, inilah dia. Ini ketonnya di nomor 3. Kemudian metilnya itu di rantai nomor 2. Ya. 2 metil 3 pentan. 2 metil 3 penta. 2 metil penta 3-on ya, ini dia. Nah, ketonnya di rantai nomor 3. Oke, kemudian yang D itu ada 4 kloro, 2 pentanon ya. 4 kloro
2 pentanon. Nah, kita gambarkan dulu, pentananya atau rantai induknya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, nah 5. Oke, kloronya di rantai keempat ini, dan 2 pentanon ya, berarti ketonnya itu ada di rantai C nomor 2. Ini kira-kira. Gitu. Coba mana lagi soalnya yang penamaan? Ini ya, yang tahun 2018. Coba saya cari, saya kerjakan, saya taruh di kertas yang mana. Nanti ini silahkan dicari sendiri ya, kalau nanti sudah dikirimkan. Silahkan diurutkan tahunnya sendiri. Oke, ini masuk ke 2 siklopentana karbaldehid ya. Nah, jadi di sini dia punya siklopentena ya. Siklopentena, 2 siklopentena karbonaldehid. Oh, ini saya kebalik, sorry. Ini harusnya yang 1 ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Oh enggak, bener kok. Ini ya. Siklopentena. Ini arah ininya aja yang salah. Jadi, oh nggak apa-apa kalau arahnya ke sana, nggak apa-apa. Ya. Jadi ada maksudnya ada pentena di rantai nomor 2, dan di rantai nomor 2 ini juga terdapat karbonaldehid ya. 2 siklopentena karbonaldehid ya. Jadi di atom C yang kedua ini, selain dia memiliki ikatan rangkap ya, atau disebut dengan 2 siklopentena, dia juga berikatan dengan karbonaldehid. Jadi ini sama ya dengan yang sebelumnya. Jadi ini disebut dengan 2 siklopentena karbonaldehid. Aldehidnya itu ada di rantai C nomor 2 dan terpisah dengan siklonya ini. Maka disebut dengan 2 siklopentana karbonaldehid. Oke, kemudian yang B itu tolong gambarkan 3,6 dietilnonanal ya. Dietilnonanal ya. Saya ini diperbesar dulu. Gitu. Nah, ini. Nonanal ya. Nonanal itu berarti ada nona, itu berarti ada 9 ya. Ada 9, digambarkan dulu rantai panjang sampai 9 ya. Kemudian bagian pertamanya atau bagian 1, bagian terminal itu adalah aldehid. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian posisi cabang etil, cabang etil itu kebetulan ada 2, jadi di etil itu ada di rantai nomor 3 dan juga nomor 6 ya. Ini disebut dengan 3, 6 dietil nonanal. Kemudian 4 hidroksi 3 metil 2 butanon. Nah, yang menjadi rantai induknya itu adalah butanon. Jadi digambarkan dulu 1, 2, 3, 4 ya. Ini 4. Ini butanannya, kemudian ditambahkan dengan cabang di nomor 2 yaitu etanon. Keton ya, cabang ketonnya di rantai nomor 2, kemudian cabang metilnya di rantai nomor 3, dan cabang hidroksi, ingat hidroksi itu selalu dengan OH itu di rantai nomor 4. Jadi kira-kira bentuk strukturnya adalah seperti ini.
Oke, kemudian ada yang namanya dioksopentanal, di mana rantai dioksonya itu berada di cabang nomor 3 dan juga nomor 4. Digambarkan dulu rantai umumnya, yaitu pentanal, ya, rantai umumnya pentanal. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian diokso itu sama dengan keton ya. Jadi diokso itu artinya ada 2 keton, itu di rantai nomor 3 dan 4. Ini 3, kemudian ini 4. Nah, seperti ini kira-kira. Itu ya. Oke, selanjutnya yang soal nomor 2 yaitu diberi nama ya. Untuk yang A itu namanya adalah 4 metil, 5 etil, 3 oktanon ya. Jadi rantai induknya itu yang panjang ini dan ada ketonnya, oktanon, 3 oktanon tepatnya. Nah, 4 metil, 5 etil, 3 oktanon. Oke, kemudian kalau yang B, nah kalau yang B ini tuh agak nggak jelas sama saya, karena mungkin udah banyak dicoret-coret ya. Yang jelas ini kalau saya pecahkan di rumus seperti ini, jadi dia ada aldehid ya, di sini ada aldehid. Ini ada aldehidnya, rantai aldehidnya itu dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini kan karena di soal tuh ngitung satunya kan malah yang di tengah ini kan, harusnya ngitung satunya dari C yang ini, dari C yang aldehidnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka namanya adalah 56 dimetil oktanal. 56 dimetil oktanal. Tuh. Kemudian kalau yang C ini, saya masih rancu-rancu ya, tapi kalau saya menyebutkan itu adalah 3 diklorosiklobutana, siklobutana karbonaldehid ya. Jadi ada siklobutana ya, yang di mana rantai C3 atau rantai atom C yang ketiga berikatan dengan 2 kloro, kemudian rantai 1 dari siklobutana itu berikatan dengan karbonaldehid. Gitu. Mungkin itu untuk penamaan, kemudian untuk sifat dan reaktivitas dari senyawa aldehid dan keton sudah dijelaskan di awal ya tadi terkait apa namanya sifat yang awal ini. Nah ini tadi sekalian diganti aja. Ini efek steriknya lebih kecil, sedangkan ini lebih besar. Nah, nanti di anu sendiri aja. Ya. Ini lebih untuk sifat reaktivitasnya ya jelas aldehid itu lebih reaktif daripada keton ya karena dia apa namanya? Lebih elektronegatif ya. Posisi ininya tuh lebih elektronegatif karena dia lebih mudah untuk menyerang dibandingkan dengan lebih mudah untuk diserang dibandingkan dengan yang keton. Lebih reaktif yang aldehid dibanding dengan keton. Silakan dibuka lagi catatannya ya, sepertinya Pak Dwiarso ada itu menjelaskan di bagian awal dan umumnya itu di catatan, cuman catatan saya yang dengan Pak Dwiarso lupa saya taruh mana. Gitu ya, jelas clue-nya itu lebih reaktif yang aldehid dibandingkan dengan keton, hubungannya itu adalah sifat keelektronegatifan dari atom O dan kemudian ini sifat mudahnya atau kemudahan atom C atau atom elektrofilnya ini diserang oleh gugus fungsi lainnya. Tuh. Oke, selanjutnya itu terkait mekanisme reaksi sebagai berikut. Ini
di mana saya kerjakan tadi. Ini kayaknya ya. Nah, yang ini nih. Untuk yang pertama itu dia adisi juga, adisi nukleofil ya. Yang pertama itu adalah adisi nukleofil. Adisi nukleofil. Jadi OH itu dia akan menyerang atau nukleofilik dari OH itu dia akan menyerang elektrofil pada karbonil ya. Dia menyerang atom C pada karbonil. Mengapa? Karena dia muatannya negatif ya. Jadi ini menyerang ke karbonil ini ya. Kemudian tentu atom C yang di sini itu kaya akan elektron sehingga sehingga ikatan rangkap ini satunya disumbangkan ke O. Maka dia akan terbentuk produk intermediat seperti ini. Jadi yang O-nya ini muatannya jadi negatif, ya kan? Nah, karena di sini muatannya negatif, dia bereaksi dengan atom H pada pelarut air ya. Karena atom H pada pelarut air ini muatannya positif. Nah, jadi ini menyerang ini, maksudnya berikatan ya. Maka dia nanti akan membentuk produk dengan jumlah alkoholnya ada 2. Jumlah alkoholnya ada 2, itu ya. Dia akan membentuk secondary alkohol, cuman kaya akan gugus hidroksi. Jadi OH yang di sini itu sebenarnya adalah dari pelarut ya, dari pelarut air. Jadi dia mengalami reaksi adisi nukleofil oleh air, itu akan membentuk gugus hidroksi sebanyak 2. Jadi untuk yang A pada soal ini itu jawabannya adalah berupa produk ini. Silahkan diberi nama sendiri. Sebagai latihan ya untuk memberi nama pada suatu molekul. Kemudian yang B, ya. Yang B itu aldehid. Nah, ada suatu aldehid ya, ada suatu rantai aldehid ya. Itu dia direaksikan dengan garam sianida di dalam pelarut asam, di dalam pelarut asam. Nah, dia juga akan mengalami reaksi adisi nukleofil ya, adisi nukleofil. Nah, hanya saja di sini kan dia bereaksi dengan garam sianida. Nah, garam sianida ini akan menyerang dua sisi ya. Sisi Cn ya, Cn ini muatannya negatif, negatifnya tuh bukan pada N tapi pada C ya. Muatannya tuh pada C karena N di sini dia sifatnya dia masih punya 2 pasang elektron bebas ya. Tapi 2 pasang elektron bebas itu tidak digunakan untuk berikatan karena yang lebih negatif atau lebih nukleofil itu adalah atom C, maka gugus negatif atau muatan negatif dari atom C itu akan menyerang karbonil ya dari atom C. Jadi antara atom C dan C ini saling yang C ini menyerang ya karena di sini muatannya negatif. Nah, ya diserang kemudian menginduksikan juga dengan atom H. Nah, di sini ya karena diserang otomatis di sini tuh penuh ya. Dia jadi penuh yang atom C di sini muatannya negatif tapi muatan O-nya itu positif ya sehingga elektron atau pasangan elektron yang ada di atom O ini, pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan ini, nah itu dipakai oleh atom O. Jadi dia O-nya itu negatif, ya karena awalnya ini muatannya negatif, yang ini positif. Nah biar supaya netral ini dilepas, jadi pasangan elektronnya itu diserahkan ke O. Ya, jadi ini O-nya muatannya negatif. Sorry, ini kalau sudah muatannya negatif, ini nanti kalian edit ini cuman 1 ya.
Cuma satu pasang aja. Ininya udah nggak ada. Ya. Oke, dia cuma jadi satu pasang aja. Satu pasang elektron aja. Satu ikatan aja. Nah, ini muatannya jadi negatif. Nah, kita kan masih punya Na plusnya di sini kan. Ya, Na-nya masih ada. Nah, Na-nya ini muatannya positif, itu akan berikatan dengan O yang di sini. Nah, jadi produk intermediate-nya terbentuk seperti ini. Oke, dari produk intermediate ini, jadi tadi kan NaCN-nya kan dilarutkan dalam pelarut asam tuh. Nah, ion asam atau ion H+ pada pelarut asamnya itu akan menggantikan posisi Na+, pada, rantai ONA ini ya, nanti Na-nya akan dilepas. Nah, nanti, O-nya ini itu berikatan dengan si H+. Ya, maka nanti akan terbentuk, produk seperti ini. Jadi ada gugus sianida dan juga ada gugus hidroksi pada suatu fenil metil. Jadi dari gugus fenil ini nanti ada gugus fungsi dari sianida dan juga hidroksinya. Oke, gitu ya kira-kira kalau suatu aldehid suatu aldehid pada cincin benzen berikatan dengan garam sianida, maka dia akan membentuk suatu produk benzen yang memiliki gugus sianida dan juga gugus hidroksi. Oke, kemudian yang bentar. Ini yang A dan B itu adisi nukleofil ya, adisi nukleofilik. Sama kemudian yang B itu juga adisi nukleofilik, hanya saja kita menggunakan reagen yang paling umum sekali ya, disebut dengan reagen Grignard. Pokoknya kalau kalian sudah menemukan pada kimia organik itu ada MgBr gitu-gitu, MgBr, MgI, MgCl, nah itu namanya disebut dengan garam Grignard, garam magnesium ya, garam Grignard. Nah, garam Grignard ini ya, garam Grignard CH3 etil lah ya, etil magnesium bromida ya, itu akan menyerang suatu senyawa naftalen, itu naftalen yang ada ketonnya ya, sikloketon ya, sikloketon. Nah, di sini untuk menyerangnya, ini sebenarnya agak susah ini tuh diserang, karena di sini dia ada rantai siklo, hanya saja siklonya di sini tidak terangkap 2 ya, jadi dia masih bisa menyerang di bagian C siklonya ini dia masih bisa diserang ya. Ini kan ada atom C-nya nih sebenarnya. Nah, ini tuh masih bisa menyerang. Nah, gugus nukleofil ya pada reagen Grignard ya, karena yang CH2 di sini itu sifatnya ataupun punya pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebasnya dari mana? Pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan dengan Mg itu diambil semua oleh CH2, makanya MgBr, Mg-nya ini muatannya positif. Nah, dua pasangan elektron bebas ini dia akan menyerang karbonil ya, dia akan menyerang karbonil. Nah, ini kan kalau diserang kan ini nggak stabil nih, karena di sini ada 5 cabang ya, ada 5 tangan C-nya, itu kan nggak stabil, 1, 2, 3, 4, 5-nya nanti dengan CH2, CH3, nah itu nggak stabil. Nah, satu pasang elektron yang untuk berikatan ini diberikan ke O. Nah, jadi O-nya yang muatannya negatif. Nah, O muatan negatif, kemudian CH2, CH3-nya masuk, membentuk ikatan di sini. Ya. Jadi dia membentuk cabang baru. Nah, kemudian MgBr ini ya, MgBr ini kalau di dalam pelarut air ya, atau saat kita mereaksikan ini dalam pelarut air, MgBr ini dia akan membentuk endapan dengan H2O dengan OH, kemudian nanti H+ yang dari pelarut itu dia akan berikatan dengan muatan positif pada cabang O di sini.
Nah, nanti kalian akan mendapatkan produk yang seperti ini. Jadi kalian akan mendapatkan semulanya adalah suatu sikloketon, kalian akan mendapatkan sikloalkohol ya, alkohol sekunder pada rantai siklo. Dan kemudian ada endapan MgOH Br sebagai produk samping. Tuh. Ini masih yang tadi ya. Tadi kita masih ngebahas yang nama-nama, kemudian tadi sedikit bersama reaksi. Ini halaman 2 of 3-nya. Oh, ini dia. Ini halaman 2, 3-nya. Nanti diurutkan sendiri ya. Nanti untuk anunya diurutkan sendiri. Itu apa bilangnya? Oh, ada suatu ada suatu campuran, ada suatu senyawa dengan gugus aldehid dan juga dengan gugus alkohol ya. Nah, ini dia akan direaksikan dengan 2 senyawa berbeda. Pada reaksi A ya, itu dia akan direaksikan dengan CrO3, kemudian reaksi B itu direaksikan dengan magnesium bromida, lagi-lagi dengan senyawa Grignard, tapi senyawa Grignard ini dia berbentuk sebuah fenil. Sebuah fenil. Itu sudah juga kalau nggak salah. Nah, ini dia. Ya, ini ya. Oke, ini kita bahas dulu satu-satu. Untuk yang A, untuk yang produk A, itu dia kan direaksikan dengan, sorry ini kayaknya kecilan ya, dengan CrO3. Nah, kalau direaksikan dengan CrO3, kalau direaksikan dengan CrO3 ya, berarti itu mengalami reaksi oksidasi. Oksidasi. Karena dia ini ya dengan CrO3 ya, oksidasi dengan CrO3 itu dia merupakan reduktor yang kuat ya, tapi dia hanya mencapai ataupun hanya menjadi produk aldehid. Karena nanti di sini cabangnya ini akan membentuk aldehid ya. Jadi produk yang A itu akan menghasilkan gugus aldehid baru. Kemudian kalau direaksikan dengan reaksi Grignard ya, cabang O di sini, aldehid yang di sini itu akan berubah menjadi alkohol ya, dia akan berubah menjadi alkohol dan ketambahan fenil ya, ketambahan dengan cabang fenil. Jadi dia akan terbentuk alkohol dan juga cabang fenil. Untuk mekanismenya, yang pertama ya, jadi si CrO3 ya, itu menggantikan CR-nya terutama, CR-nya itu menggantikan posisi dari bukan CR-nya, tapi O-nya, sorry ya. Ini tuh sebenarnya HCrO3 ya. Nah, ini bagian sini, bagian H itu digantikan oleh O-nya di sini, salah satu O di sini ya. Nah, dia akan membentuk CrO3-. Ini yang muatan min itu adalah CR-nya ya. Itu dalam muatan CR, tetapi ini tuh tidak stabil ya. Jadi dia cuma menginduksi saja gitu. Nah, karena tidak stabil, dia akan mudah lepas ya. Dia akan mudah lepas, kemudian produk intermediate ini akan mengalami dia akan mengalami oksidasi ya, sehingga bagian O yang di sini, nah ini kalau lepas ya, ini kalau lepas dia tidak membawa salah satu elektron di sini, tapi dia lepas tunggal CrO3 min aja. Jadi pasangan elektron yang juga digunakan untuk berikatan dengan O ini dikembalikan kepada O ya.
Nah, nanti dari sini dia akan mengalami oksidasi, dia akan menjadi rangkap 2, nah, dia akan berikatan dengan salah satu H pada larut, nah dia akan membentuk aldehid, dia akan membentuk gugus aldehid baru. Gitu kira-kira. Jadi dia mengalami oksidasi, kalau nggak salah gitu kan ya. Alkohol itu teroksidasi menjadi aldehid, kemudian oksidasi lanjut menjadi asam karboksilat ya, benar. Tapi dia kalau dengan menggunakan asam kromat ya, ini namanya asam kromat, itu hanya sampai aldehid. Itu hanya sampai aldehid. Oke. Kemudian yang kedua atau reaksi yang B itu kan dia bereaksi dengan garam Grignard ya, bereaksi dengan garam Grignard. Nah, itu yang diserang adalah bagian yang ini. Nah, jadi ini ada perbedaan juga ya kecenderungannya. Tapi bisa juga yang CR ini menyerang, balik lagi dulu ya. Bisa juga yang si CR ini ya, CrO3 ini menyerang kedua sisi ya. Kalau dia menyerang kedua sisi, kalau yang di sini semula alkohol jadi aldehid, nah nanti kalau yang sebelah ini jadi ini asam karboksilat. Kalau asam karboksilat nanti dia COOH gitu ya. Ini bisa juga. Jadi nanti ada gugus karboksilat dan juga gugus aldehid. Nah, ini kalau direvisi, ini kira-kira kalau direvisi yang ini jawab. Insya Allah jawabannya yang ini. Ya, jadi di sini berubah jadi aldehid, yang di sini berubah jadi asam karboksilat. Ini juga. Nah, karena yang di sebelah itu kan dia bentuknya aldehid itu. Kalau asam kromat itu dia hanya mengoksidasi satu kali. Kalau yang di sebelah sini tadi alkoholnya teroksidasi menjadi aldehid, tentu bagian aldehid yang di sini teroksidasi menjadi asam karboksilat. Gitu ya. Oke, selanjutnya kalau direaksikan dengan senyawa ataupun dengan garam Grignard. Nah, kalau untuk garam Grignard itu sudah pasti yang diserang adalah karbonil ya, yang diserang pasti karbonil. Beda kalau yang asam kromat, yang asam kromat tadi. Nah, kalau yang Grignard dia hanya menyerang karbonil. Seperti biasa ya, C yang di sini ya, C cabang yang di sini. Ini kan dia kaya akan elektron, sedangkan ini dia miskin elektron, ini muatannya positif ya. Nah, bagian ini itu akan menyerang ke sini. Ya, maka dia akan terbentuk di sini. Mbak, maaf mau ngingetin bentar nanti sampai 12.40 ya. Oh iya, ini dikit lagi kok. Makasih, Mbak. Oke, yang ini tuh menyerang ke sini ya. Nah, dia diserang, nanti C yang di sini itu berikatan dengan gugus C pada karbonil. Nah, seperti ini. Ini yang C karbonil. Nah, ini C yang dari sini. Gitu ya. Nah, jadi ini C yang dari sini, ini C yang dari sini, kemudian ini C yang dari sini. Nah, bentuk ini ada fenil ya. Sorry, ada cabang fenil ya, ketambahan dengan cabang fenil. Nah, kemudian yang bagian MGBR itu berikatan dengan O, bagian sini ya. Nah, nanti MGBR-nya ini itu kan mudah lepas ya, mudah lepas karena dilarutkan dalam pelarut air, maka nanti dia terbentuk ini bagian yang O- ini akan berikatan dengan, nah, jadi dia akan membentuk OH di sini. Ya, dia akan membentuk produk seperti ini. Ini tuh harusnya agak panjang lagi ya. Jadi ini tuh harusnya kayak gini. Nah, bentuknya nanti jadi sama kayak ini. Itu ya. Jadi nanti dia akan ada produk dengan cabang rantai alkohol ya, dengan cabang rantai alkohol dan juga ada 2 fenil. Ini kira-kira untuk produk yang dihasilkan.
Oke, di sini ada diminta atau ditanyakan terkait 2 faktor yang mempengaruhi dan jelaskan dengan menggunakan struktur dari kedua senyawa. Ini agak berhubungan juga ya dengan yang tadi kita bahas. Nah, yang pertama terkait geometri orbitalnya, itu terkait dengan sudut yang terbentuk. Kemudian yang paling utama ya, itu adalah faktor dari halangan sterik ya, faktor dari halangan sterik. Kalau yang ini tuh halangan steriknya, ya itu halangan steriknya sedikit, sehingga dia, sangat mudah ya untuk menyerang dan juga diserang. Sedangkan kalau yang keton itu halangan steriknya itu lebih besar ya, karena dia agak terhalang oleh atom C di kedua rantai, apa, kanan kirinya, apalagi kalau rantai cabangnya itu malah lebih besar, maka halangan steriknya akan lebih besar pula. Jadi untuk jawabannya yang ini, 2 faktor yang berpengaruh itu yang pertama adalah elektronegativitas ya, elektronegativitas itu sebenarnya untuk atom O-nya, ini sebenarnya sama-sama elektronegatif, hanya bedanya ini elektronegatifnya lebih besar, tadi kita belum bahas ya, ini elektronegatifnya lebih besar. Kenapa dia lebih besar? Karena, dia ketarik oleh atom C itu, gaya tariknya lebih kecil, ya. Karena atom C-nya itu kalau yang aldehid kan misalkan dia cuma ada 2 ya. Nah, itu kan dia cuman ketarik oleh 2 atom C, ya, ketarik oleh 2 atom C. Nah, sedangkan kalau dengan keton dia dia kanan kirinya, bagian awan elektron O itu akan ketarik oleh 3 atom C. Di sini ketarik atom C juga, di sini ketarik atom C juga, sehingga dia lebih kurang elektronegatif gitu dibandingkan dengan yang, ini, dengan yang aldehid. Oh bukan. Nah ini ini bagian terakhirnya ya dari soalnya yang Bu Dina. Kalau yang soalnya Bu Dina yang terakhir itu sudah saya kerjakan, tapi yang bagian A itu hanya saya kerjakan 1 ya, silahkan dicari sendiri ya. Ini tadi reaksi ini tadi reaksi, adisi ya, reaksi adisi nukleofil, yang di mana, pertama itu dia direaksikan oleh CH3OH ya. Dia bereaksi pertama dengan CH3OH. Nah, untuk reaksi yang pertama itu dia akan membentuk, molekul yang A ini ya. Jadi dia ada gugus eter dan juga ada gugus hidroksi. Ya, ada gugus eter dan juga gugus hidroksi, kemudian direaksikan lagi dengan, propil alkohol ya, propil alkohol ya. Nah, saat direaksikan dengan propil alkohol, sorry, yang OH ini ya, yang OH ini, itu bagian H-nya itu akan dilepas ya, bagian H-nya itu akan dilepas ya, jadi H+. Jadi H+, tapi yang O-nya itu kaya akan elektron ya. Jadi yang kaya akan elektron ini dia berikatan dengan, C3-nya ya, C3H7 yang ini. Kemudian yang OH ini itu dia akan mengikat si H+, sehingga akan terbentuk produk akhirnya seperti ini. Berupa, benzen dengan ada 2 rantai eter ya, akan terbentuk terbentuk gugus eter sebanyak 2 buah. Itu. Untuk soal terakhirnya, nah di sini adisi juga, adisi nukleofilik hanya saja, yang apa namanya, yang menyerang itu bukan atom C ya, tetapi atom nitrogen. Atom nitrogen ya. Nah, itu nanti produknya seperti pada gambar ini produk A, dan ini nanti produk B-nya. Oke, mekanismenya seperti apa? Mekanismenya seperti ini. Ini kalau simpelnya aja ya, untuk cara menghafal simpelnya. Ini kan rangkap 2 ya, ini kan rangkap 2, kemudian kita ingat kalau N itu rantainya 3, ya, N itu rantainya 3, ini 1, ya sama yang H sama yang H 2.
Kalau atom H itu dia mudah, maksudnya, mudah lepas. Jadi nanti siklopentana itu akan digantikan oleh, ini, NCH3 ya. Tetap perangkapnya tetap 2 ya, karena dia melepas 2 atom H, maka dia tetap, tetap rangkap 2 NCH3 akan menghasilkan produk samping juga, air. Kemudian yang kedua, di sini dia bereaksi dengan, NH ya, siklo dengan, gugus NH ya, siklo dengan gugus NH ya, siklo dengan gugus NH. Kalau yang ini ya, kalau yang ini itu, H pada N ini itu dilepas dulu ya, ini akan dilepas dulu, kemudian dia nanti muatannya akan negatif. Nah, ini juga nanti 2 rangkap ini, salah satunya itu akan dibawa oleh O ya, itu akan dibawa oleh O, atau dua-duanya dibawa oleh O. Nah, nanti yang N ini ya, yang N yang muatan negatif ini dia akan menyerang ke sini. Nah, sehingga dia akan membentuk, produk yang seperti ini. Siklopentana yang berikatan dengan, gugus siklonitrogen. Nah, dan menghasilkan produk samping juga H2O. Jadi kuncinya di sini hanya, perputaran atau pergantian atom aja. Pergantian atom dari yang O digantikan oleh N. Untuk yang, adisi nukleofilik oleh, atom nitrogen gitu. Oke, kira-kira itu dulu ya, waktu yang diberikan mungkin hampir habis. Mungkin silakan kalau ada yang ingin bertanya, kalau tidak saya kembali. Ada yang ingin bertanya dulu? Atau sekalian saya kembalikan ke moderator, terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Medita. Mungkin karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih kepada Mbak Medita yang sudah berkenan memberikan ilmunya kepada kita dan meluangkan waktunya. Dan terima kasih kepada teman-teman sudah join pada siang hari ini. Saya sebagai moderator meminta maaf jika ada kesalahan dalam membawakan acara pada siang hari ini. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.